Shalom, damai di hati. Kita bersyukur dianugerahkan lagi oleh Tuhan hari Minggu yang kudus dan mulia, di mana kita boleh menikmati lagi kasih karunia Tuhan dalam persekutuan ibadah bersama. Dan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa dalam kerajaan sorga, yang telah mengaruniakan Yesus Kristus sebagai penebus dosa umat manusia, yang boleh memenangkan kuasa dosa dan maut, agar supaya dunia dan manusia beroleh keselamatan yang kekal. Kami tetap bersyukur dan bersuka cita walaupun dalam situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini, dengan mewabahnya virus COVID-19. Tapi kami tetap melihat kemuliaan Tuhan di balik situasi yang digumuli, dan selalu beriman di dalam pengharapan bahwa firman-Mu meneguhkan, firman-Mu menguatkan, dan firman-Mu pasti memberikan jalan keluar atas segala sesuatu yang kami alami. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk pembacaan Alkitab di sepanjang minggu yang berjalan ini, mulai dari hari ini, hari Minggu tanggal 19 April, kita akan membaca di dalam Perjanjian Baru dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya.
Demikian firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang tetap menjadikan firman sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah berada di minggu yang ketiga di bulan April. Dan lewat Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, kita akan merenungkan dalam tuntunan tema bersama, sapaan sesama warga bangsa, memperkokoh keyakinan, persatuan, dan kesatuan. Sebuah pertanyaan mengawali perenungan kita saat ini, masih dalam suasana Paskah Yesus Kristus. Mengapa justru Maria Magdalena yang menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus? Bukankah seharusnya para rasul yang selalu dekat dengan Yesus? Ternyata kedekatan secara fisik dengan Yesus belum sepenuhnya menjamin kedekatan batin antar mereka. Sementara itu, kedekatan batin sangat tergantung dari sejauh mana seseorang sungguh rindu untuk bertemu. Ketika Yesus mati, Maria Magdalena sulit untuk bisa melupakan pribadi Yesus yang telah membaharui kehidupannya. Ia punya pengalaman batin yang sangat dekat dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah yang menyelamatkan Maria dari kehampaan hidup di dalam dosa. Dia disembuhkan Yesus. Kita ingat cerita dalam Alkitab. Yesus mengusir kuasa 7 roh jahat dari pribadi Maria Magdalena. Dan sejak saat itu Maria merasakan bahwa kasih Yesus menyelubungi kehidupannya. Sehingga Maria merasa dia diterima apa adanya. Ia merasa dicintai tanpa syarat. Dan sejak itu, ia mengambil komitmen untuk mengikut Yesus. Saudara-saudaraku jemaat yang kekasih, setelah Yesus dikuburkan, pagi-pagi benar, Maria pergi ke kubur Yesus. Dan dia mendapati suatu pemandangan yang membuat dia syok, membuat dia kaget. Kenapa? Karena batu telah terguling dari pintu kubur. Dan reaksinya ketika melihat situasi itu, dia pergi memberitahukan kepada Simon Petrus dan murid-murid yang dikasihi Yesus. Alkitab mengatakan dalam bacaan kita saat ini, Maria berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Melihat situasi yang ada, saudaraku, kesedihan Maria, ketakutan Maria, dia masih terperangkap dalam suasana kematian. Padahal Kristus sudah bangkit. Tetapi pikiran Maria masih berada di dalam dunia kematian. Sementara Kristus sudah mengalahkan kematian itu. Sukacita kebangkitan sama sekali belum dirasakan saat itu oleh Maria. Padahal kematian sudah dilulukan. Saudara-saudaraku, rupanya Yesus tahu apa yang ada dalam benak pikir Maria saat itu. Maka Alkitab dalam bacaan kita saat ini mengatakan, Yesus ajak ngobrol Maria. Ya. Yesus menyapa. Ya. Namun ternyata Maria masih belum bisa menyadari. Karena kelimbungannya, dia hanya fokus dengan masalahnya. Dia hanya masih terfokus pada kesedihannya. Maria Magdalena belum mengerti bahwa sebenarnya Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kenapa dia masih bimbang? Kenapa dia masih bersedih? Karena dia belum tahu secara pribadi
bahwa sesungguhnya kebangkitan Kristus itu telah terjadi. Kesedihanlah yang membuat Maria tidak mengenali Yesus. Bahkan dikatakan di sini Maria menduga Yesus yang menyapa dia itu sebagai penunggu taman. Tetapi kali kedua Yesus memanggil namanya secara pribadi, Maria pun menoleh dengan cara yang berbeda. Ketika Yesus memanggil namanya, Maria kenal suara Yesus yang amat mengasihi. Dan detik itu juga peristiwa kebangkitan hadir dalam diri Maria. Maria mengalami perkembangan iman yang luar biasa. Dari yang belum mengerti menjadi mengerti, dari yang belum percaya menjadi percaya dengan sungguh. Maria menjadi saksi kebangkitan Kristus. Itu alasannya. Dan ayat 18 dikatakan, dia telah melihat Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati, harus diakui situasi sekarang ini begitu mencekam. Saat menyaksikan berita hampir di seluruh dunia, manusia-manusia berguguran, tidak memandang bulu. Bahkan tidak sedikit hamba Tuhan, orang-orang yang percaya, ikut gugur. Dan melihat situasi ini, banyak orang Kristen menjadi goyah iman. Banyak orang percaya merasa ketakutan. Dan di masa-masa sekarang ini, terkadang kita pun sering mengalami hal yang sama dengan Maria. Saat kesedihan dan ketakutan meliputi hati dan jiwa, diperhadapkan dengan situasi pandemi global ini, tidak sedikit orang beriman dihinggapi dengan kebimbangan. Karena justru yang lebih fokus yang dilihat pada pergumulan. Dan yang lebih berbahaya, saudaraku, bisa saja membawa kita pada keputusasaan. Tidak sedikit orang-orang yang beriman pun saat ini mulai berada dalam kekhawatiran. Mulai mempertanyakan di mana kuasa dan mujizat Tuhan. Akankah virus corona ini berakhir? Bagaimana dengan keluarga saya? Pekerjaan saya? Pelayanan saya? Persediaan kebutuhan dalam rumah sudah habis. Kami tidak bisa keluar rumah. Kami tidak bisa bekerja. Lalu apa yang harus kami makan? Saudaraku, kalau kita terfokus dengan ketakutan, kalau kita masih terintimidasi dengan situasi yang ada saat ini, kita bisa saja lupa hal yang sangat mendasar dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan takut dan cemas. Bukankah kubur Yesus Kristus sudah kosong? Yesus sudah bangkit. Dan dia adalah Tuhan yang hidup. Dia memegang kendali atas kehidupan orang-orang yang mau percaya dan berserah. Dan dengan iman kita yakin, saudara, akan selalu ada mujizat Tuhan yang menolong kita dengan caranya yang ajaib. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, kesedihan Maria menjadi pengalaman iman bagi kita untuk belajar mengenali Yesus. Seringkali Tuhan mengizinkan pengalaman hidup yang tidak mengenakan, termasuk kesulitan dan tantangan dalam hidup yang kita alami saat ini, agar kita belajar mengenal Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak perlu bersedih dan berputus asa, sebab Yesus sudah bangkit. Ayat 18 dikatakan,
telah melihat Tuhan. Inilah pernyataan iman Paskah. Sebuah pernyataan iman yang lahir dari perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit. Sebuah perjumpaan pribadi yang membuat Maria menoleh ke sisi lain dari apa yang ada dalam mindset berpikir Maria sebelum dia melihat Yesus dengan kacamata iman. Perjumpaan Maria dengan Kristus yang bangkit memberikan pengharapan. Perjumpaan Maria dengan Kristus yang bangkit mengubah kesedihan Maria menjadi sukacita kehidupan. Bahkan perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit itu yang mendorong dia untuk bersaksi, "Aku telah melihat Tuhan." Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu yang terjadi pasti memiliki rancangan yang indah bagi kita. Di saat menjalani masa social distancing ataupun physical distancing, bukan berarti kita berhenti untuk menjadi berkat. Di saat beraktivitas, bekerja, dan beribadah di rumah, kita juga dapat memanfaatkan kesempatan selain untuk membangun keintiman relasi di dalam keluarga, tetapi kita tetap saling mendoakan bagi yang sakit, yang membutuhkan pelayanan di rumah ataupun di rumah sakit. Sekarang kita didukung dengan kecanggihan teknologi, bisa face to face, baik lewat messenger, lewat WhatsApp, begitu juga dengan handphone, ya, telepon. Dan kita juga punya kerinduan untuk selalu punya hati yang mau peduli dengan melihat situasi dan keadaan yang ada. Karena tidak sedikit juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang terdampak dengan COVID-19 ini. Tetapi syukur puji Tuhan, dalam kondisi saat ini, banyak orang-orang percaya yang sudah melihat Tuhan dengan iman yang luar biasa. Di tengah suasana sendu dan cemas karena pandemi COVID-19 ini, banyak kisah menginspirasi yang menggetarkan hati. Tidak jarang kita melihat aksi kebaikan, hal-hal yang positif dan sangat memberkati yang dilakukan oleh satu orang menular kepada yang lain dan akhirnya menjadi sebuah gerakan bersama untuk saling menolong. Luar biasa. Di timeline berbagai media sosial ada begitu banyak kisah yang kita lihat bagaimana donasi dikumpulkan untuk para tenaga-tenaga medis di rumah sakit besar, bahkan pun di puskesmas di pedesaan, daerah-daerah terpencil. Ada yang berniat membantu ekonomi kalangan bawah yang terdampak, memberikan apresiasi untuk para tukang ojek, mereka yang tidak punya pilihan bekerja dari rumah, bahkan pun sampai pada memberikan bantuan untuk usaha-usaha kecil. Dan masih banyak lagi hal-hal yang positif dan sangat memberkati dirasakan oleh jemaat, dirasakan oleh masyarakat yang ada di saat dalam pergumulan mewabahnya COVID-19 ini. Mulai dari pemerintah, gereja, organisasi-organisasi, jemaat-jemaat yang tergerak hati untuk terus berempati, bahu-membahu, melakukan apa yang bisa dikerjakan untuk menolong mereka. Kita telah melihat Tuhan. Kita telah melihat Tuhan lewat peristiwa kebangkitan Yesus. Dan itulah seharusnya yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan. Karena Allah memanggil kita untuk hidup dalam persekutuan yang bersaksi dan melayani, beribadah dan menata layani bersama-sama. Jadi sekalipun kita harus beraktivitas di rumah, saudara, tetaplah kita saling menyapa di dalam kasih. Dan kiranya kita tetap menjadi persekutuan sejati milik Tuhan, yang terus saling melayani,
terus saling mendoakan sesama kita tanpa terkecuali. Harapan dan kerinduan kita bersama. Kiranya gereja tetap menjadi berkat bagi dunia. Kiranya warga gereja tetap saling menyapa, saling menguatkan dan menjadi persekutuan yang kokoh, melindungi umat dari pergumulan yang disebabkan karena wabah virus corona ini. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berita Paskah adalah sebuah perjumpaan dan sapaan ilahi yang membawa pengharapan. Karena itu mari mulai dalam hidup kita, mulai dalam keluarga kita. Kalau benar hidup kita telah melihat Tuhan, kita tidak akan mungkin ragu dengan janji Tuhan di tengah keadaan yang dihadapi saat ini. Jika kita sudah mengalami perjumpaan dengan kuasa kebangkitan itu, maka tidak cukup kita hanya merayakannya. Kita harus bersaksi seperti Maria, aku telah melihat Tuhan. Dan itu berarti bahwa hidup kita pun harus berdampak bagi sesama. Semoga firman ini akan menguatkan kita semua. Dan Tuhan Yesus menyertai kita untuk terus menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena dengan firman-Mu kami kembali dikuatkan dan diteguhkan bahwa segala sesuatu yang kami alami semua ada di dalam kendali Tuhan. Buatlah kami untuk terus percaya bahwa janji-Mu menguatkan kami. Tidak akan pernah kami ditinggalkan, apalagi dibiarkan menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan dan pergumulan hidup. Diberkatilah selalu keluarga kami, suami, istri, anak-anak, cucu, orang tua, kakak beradik, jemaat dan pelayan, masyarakat dan pemerintah kami. Biarlah kami bersatu hati untuk terus berdoa bagi dunia kami, bagi negara kami, bagi provinsi Sulawesi Utara, bagi kota kami, kota Manado, bahkan juga untuk kabupaten kota lainnya sampai ke pelosok desa. Biarlah firman-Mu Tuhan akan terus memampukan kami untuk tetap meyakini bahwa kuasa kebangkitan Tuhan memberi kami pengharapan. Kami tidak perlu ragu dan bimbang atas kuasa dan mujizat pertolongan Tuhan. Bahwa dalam segala keadaan hidup yang kami hadapi, Tuhan pasti akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami untuk hari esok dan nanti, kami tidak akan pernah ragu untuk menapaki hari-hari pemberian Tuhan. Karena ada Tuhan yang menyertai, menjaga keluar masuk kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan yang telah bangkit dan menjadi pemenang atas kutuk dan maut. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku, perenungan kita pada hari ini, Minggu 19 April 2020. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera akan terus menjadi bagian kehidupan kita, keluarga kita, untuk menjalani sepanjang minggu yang berjalan ini. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, dan jangan pernah meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan. Tetaplah berdoa dan percaya
bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin.